Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, Allah masih mudahkan langkah kaki kita sehingga kita sama-sama berkumpul di masjidnya Allah menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya secara berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Insyaallah kalau tidak ada halangan, ini tarawih yang terakhir dan besok puasa yang terakhir, masyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunaini wath Thaqalain, Sayyidul Arab wal Ajam, Basyarul lakal bashar, bal huwa kal yaqut bainal hajar. Beliau adalah semulia-mulianya Nabi, maka kita umatnya menjadi semulia-mulianya umat. Beliau adalah akhirnya para nabi, maka kita menjadi akhirnya para umat. Karena beliau adalah nabi yang sangat mulia, maka umatnya juga menjadi umat yang termulia. Seluruh para nabi diharamkan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh umat diharamkan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita yang termulia, kita mendapatkan barokahnya dari nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau mereka buat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan satu kebaikan juga, dengan satu pahala. Tapi kalau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah lipat 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah minta, ya Allah tambahkan lagi, ya Allah tambahkan lagi. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan semaunya Allah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang ada di sini dan seluruh umat di seluruh alam kelak nanti mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah akhir lagi daripada bulan Ramadan. Maka di akhir Ramadan ini kita harus introspeksi diri kita hisab diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di akhirat. Maka kita hitung lagi amal-amal kita, berapa yang sudah kita kerjakan, berapa yang kita tinggalkan, dan apalagi amal yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hisab diri kita. Apakah bulan Ramadan ini kita mendapatkan predikat takwa, ataupun ketika bulan Ramadan ini kita biasa-biasa saja, ataupun ketika bulan Ramadan ini sama sekali tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri. Makanya kita harus introspeksi diri kita. Di akhir Ramadan ini manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu seseorang yang ketika sebelum bulan Ramadan dia selalu taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, selalu sholat 5 waktu, selalu membaca Al-Quran, tidak pernah menggunjing saudara muslimnya, memfitnah, tidak pernah. Selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Ketika masuk bulan Ramadan, amalannya semakin meningkat. Yang mana sebelum bulan Ramadan baca Al-Quran 1 juz, ketika masuk bulan Ramadan setiap hari baca Al-Quran 2 juz. Amalannya semakin meningkat. Dan ketika selesai dari bulan Ramadan, maka dia kerjakan apa yang telah dia kerjakan ketika di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan telah selesai, dia kerjakan amalan sama seperti yang dia kerjakan pada bulan Ramadan. Maka ini bulan Ramadan termasuk bulan Ramadan yang mabrur bagi dia, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan dia ketika bulan Ramadan tidak terputus ketika bulan Ramadan telah akhir. Ini golongan yang pertama.
Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang ketika sebelum datang bulan Ramadan jarang mengerjakan perintah-perintah Allah, melalaikan perintah-perintah Allah. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi ketika datang bulan Ramadan, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Selalu mengerjakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Tidak pernah menggunjing orang, takut pahalanya nanti rusak pahalanya. Pahala puasanya takut rusak, tidak pernah menggunjing. Maka bulan Ramadan amalannya kuat. Namun ketika bulan Ramadan telah pergi, amalannya kembali seperti sebelum bulan Ramadan. Jarang lagi mengerjakan perintah-perintah Allah. Jarang lagi menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang ketika sebelum bulan Ramadan maupun ketika bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan sama sekali tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah dan tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia seluruh bulan sama saja. Sebelum bulan Ramadan tidak pernah sholat, tidak pernah puasa sunnah. Ketika masuk bulan Ramadan pun tidak puasa juga, tidak mengerjakan sholat juga. Ketika selesai dari bulan Ramadan pun sama saja. Tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan puasa sunnah, tidak pernah sedekah, dan yang lainnya. Ini golongan yang ketiga. Maka kita harus introspeksi, kita melihat diri kita. Kita ini termasuk golongan yang mana? Kita termasuk golongan yang pertama, kita termasuk golongan yang kedua, atau kita termasuk golongan yang ketiga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita menghisap diri kita. Kita melihat amalan-amalan kita yang kurang yang mana, kita melihat perkara-perkara wajib yang mana kita tinggalkan, kita kerjakan. Sehingga nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari Ramadan ini maksudnya apa? Yaitu maksud dari Ramadan ini diantaranya adalah supaya kita mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya untuk menghadiri dia kehadirat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Semua kita pasti akan kembali ke akhirat. Diri kita ini siapa saja pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dia mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun dia, walaupun presiden, pejabat, rakyat jelata, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka sudah berapakah amal yang kita persiapkan nanti untuk menghadap kepada Allah? Ini yang sangat penting. Amal-amal apa yang telah kita persiapkan kepada Allah? Jangan sampai kita terkesan, kita terlena dengan kehidupan dunia, sampai kita melupakan akhirat kita. Akhirat adalah tujuan utama bagi setiap manusia. Makanya apa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia untuk manusia itu diantaranya untuk apa? Yang diantara kata para ulama, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, tetapi kalian diciptakan untuk akhirat. Dunia ini diciptakan untuk kita. Jadi tidak usah lagi kita kejar dunia, tidak perlu. Tapi kita diciptakan untuk akhirat. Apakah dunia itu tidak penting? Dunia juga ada pentingnya. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita untuk akhirat. Maka para ulama mengatakan dunia itu enaknya cuma satu saja. Enaknya dunia itu cuma satu. Dunia itu bisa beramal, di akhirat sudah tidak bisa beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan amal. Ini enaknya dunia. Dunia yang sementara ini saja itu akan menentukan nasib akhir kita di akhirat yang selama-lamanya. Dunia yang sebentar ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Maka jangan sampai kita sia-siakan dunia kita. Umur kita kata Nabi mu'tarakul manaya ma baina sittina ila sab'in. Kisaran 60-70 tahun saja umur umat Muhammad. Cuman sedikit saja umur kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mengamalkan perintah-perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ketika kita di akhirat kita membawa amal yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara supaya kita bisa membawa amal yang banyak ini pada bulan Ramadan ini.
Amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bercucuran. Rahmat bercucuran diturunkan oleh Allah. Maghfirah, ampunan diturunkan oleh Allah. Pembebasan dari api neraka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Akhir dari bulan Ramadan ini bagaimana kita terus sungguh-sungguh lagi dalam beramal. Maka ketika kita dalam bulan Ramadan kita sering sholat malam, nanti ketika selesai dari bulan Ramadan kita juga sholat malam. Ketika bulan Ramadan kita istiqomah tadarusan, nanti ketika selesai bulan Ramadan kita juga istiqomah tadarusan. Bulan Ramadan tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu. Nanti akhir dari bulan Ramadan kita juga tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat ini perkara yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amalan yang paling pertama akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya akan dihitung baik. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya akan dihitung buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini perkara yang paling terpenting setelah iman. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kita kerja atau apapun, jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai dunia yang sementara ini melalaikan kita nanti untuk akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita ini bisa semangat dalam amal? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa istiqomah dalam beramal? Maka kita timbulkan kecintaan kita ini terhadap agama. Bagaimana caranya kita menimbulkan kecintaan kita kepada agama? Kita baca itu sirah-sirah nabawiyah, kita baca kehidupan orang soleh, kita nonton video-video tentang orang-orang soleh zaman-zaman dahulu, sehingga akan menimbulkan jazbah semangat beramal. Mereka bisa beramal seperti ini, mereka mendapatkan predikat yang kuat oleh Allah, mereka mendapatkan titel yang tinggi oleh Allah, derajat yang tinggi oleh Allah. Maka bagaimana kita bisa meniru-niru perjuangan mereka, sehingga nanti akan mendapatkan kecintaan di dalam agama. Orang kalau sudah cinta dalam suatu perkara, maka dia akan rela mengorbankan untuk apa yang dia cintai. Kalau kita sudah cinta terhadap agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama, yang dilarang oleh agama, kita akan patuhi semuanya. Apapun yang diperintahkan agama, kita laksanakan semuanya. Apapun yang dilarang oleh agama, kita tinggalkan semuanya. Itu kalau orang sudah cinta. Makanya kita pernah dengar kisah cinta Qais dan Laila itu. Kecintaannya Qais yang tinggi sekali sama Laila. Sampai-sampai dalam suatu syair itu disebutkan, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar, wa ma hubbud diyari saghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Qais mengatakan, telah kulewati kotanya Laila, kucium di antara dinding-dinding kota itu. Bukanlah cintaku kepada kota itu yang menggetarkan hatiku, tetapi cintaku kepada orang yang berada di dalam kota itu, yaitu Laila. Dia cinta kepada Laila, tapi kotanya Laila itu dia cium setiap dinding-dindingnya. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Laila, dia sangat cinta. Ini kalau orang sudah cinta. Lau qila limajnuni Laila awaslaha turidu 'anid dunya wa ma fi qawayaha, laqala hubarum min turabin 'aliha ahabbu ila nafsi wa ashfa li balwaha. Maka ketika ditanya, wahai Qais, Qais, kamu pilih dunia beserta isinya atau kamu pilih Laila? Maka Qais menjawab, law kana hubarum min turabin 'aliha ahabbu ila nafsi wa ashfa li balwaha. Jangankan Laila, debu yang menempel di kakinya Laila lebih aku cintai beserta dunia beserta isinya. Jangankan Laila, tidak usah Laila, debunya saja. Debu yang menempel di kakinya Laila lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Laila akan dia cintai. Begitu juga kalau kita ini sudah cinta kepada agama, sesuatu yang ada hubungannya dengan agama pasti akan kita ta'zim, kita hormati, akan kita cintai. Al-Quran ada hubungannya dengan agama, maka Al-Quran tidak boleh taruh di bawah. Al-Quran ada hubungannya dengan agama, maka kita kalau tidak suci tidak boleh memegangnya. Jadi sesuatu yang ada hubungannya dengan agama akan kita cintai.
peci, songkok ada hubungannya dengan agama, maka tidak boleh kita buang-buang, tidak boleh kita injak, kita harus taruh di tempat yang bagian atas. Jadi sesuatu apa saja yang ada hubungannya dengan agama, maka pasti akan kita cintai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.